Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Revina Anggraini, NIM 153. Saya sendiri Muhammad Ubaidillah, NIM 156. Kiki Trifredianto, NIM 166. Dan Ananda Pratama, NIM 170. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana perbedaan metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Untuk penjelasannya, ikuti terus video kami. Dalam menerapkan strategi-strategi penelitian, pendekatan kualitatif memiliki kecenderungan yang pertama, riset fenomenologi, yang kedua, grounded theory, yang ketiga, etnografi, yang keempat, studi kasus, dan yang kelima, naratif. Riset fenomenologi adalah peneliti mendeskripsikan suatu fenomena tertentu berdasar pengalaman kehidupan manusia yang dijelaskan oleh ahlinya. Seperti contoh, seorang peneliti mau meneliti perkembangan COVID di Jawa Timur. Tentunya sumber yang dicari yaitu sumber yang ahlinya di situ, yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Wilayah Jawa Timur atau Satgas COVID-19 Wilayah Jawa Timur. Yang kedua, grounded theory. Peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari proses aksi atau interaksi dari pandangan partisipan. Yang ketiga, yaitu etnografi. Etnografi berasal dari antropologi dan sosiologi yang menyelidiki pola, perilaku, bahasa, dan tindakan manusia. Sebagai contoh, seorang peneliti akan meneliti suku Dayak. Tentunya, peneliti akan menyelidiki bagaimana pola, perilaku, bahasa, dan tindakan suku Dayak lewat berbagai sumber, baik itu sumber langsung atau sumber tidak langsung. Yang keempat, yaitu studi kasus, merupakan penelitian yang mendalami kasus tertentu. Dan yang terakhir yaitu naratif. Naratif, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti itu sendiri. Kemudian, dalam menerapkan strategi-strategi penelitian, pendekatan kuantitatif memiliki dua gaya penelitian. Yang pertama, survei dan eksperimen. Dalam menerapkan strategi-strategi penelitian, pendekatan kuantitatif memiliki kecenderungan yang pertama, penelitian survei, dan yang kedua, penelitian eksperimen. Penelitian survei di mana penelitian ini meliputi studi-studi cross-seksional dan longitudinal yang menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk mengeneralisasi dari sampel menjadi populasi. Yang kedua, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada kelompok atau yang disebut dengan kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada kelompok yang lain atau disebut dengan kelompok kontrol. Lalu menentukan bagaimana dua kelompok tersebut menentukan hasil akhir. Penelitian ini mencakup eksperimen aktual dengan penugasan acak atau random assignment atau subjek-subjek yang ditreatment dalam kondisi tertentu, dan kuasi eksperimen dengan prosedur non-acak, termasuk dalam kuasi eksperimen adalah rancangan single subject. Dalam menerapkan metode pendekatan kualitatif, pertanyaan-pertanyaan yang muncul memiliki kecenderungan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Pendekatan yang sedang muncul adalah data tekstual atau data gambar. Contohnya, data wawancara, data observasi, data dokumen, dan data audiovisual. Sedangkan dalam menerapkan metode pendekatan kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan yang muncul memiliki kecenderungan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Kemudian
Pendekatan ini ditentukan sebelumnya. Datanya adalah numerik. Contohnya, data kinerja, data sikap, data observasi, data sensus, dan data statistik. Untuk kecenderungan selanjutnya ialah menerapkan praktik-praktik penelitian. Untuk pendekatan kualitatif, terdiri dari posisinya sendiri, mengumpulkan makna dari para partisipan, fokus pada konsep atau fenomena tunggal, membawa nilai-nilai pribadi ke penelitian, meneliti konteks atau setting partisipan, memvalidasi akurasi temuan-temuan, menginterpretasi data dan tema, membuat agenda untuk perubahan atau reformasi, serta berkolaborasi dengan partisipan. Untuk pendekatan kuantitatif sendiri yaitu menguji atau memverifikasi teori atau penjelasan, mengidentifikasi variabel yang diteliti, menghubungkan variabel dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian, menggunakan standar validitas dan reliabilitas, mengobservasi dan mengukur informasi secara numerik atau angka-angka, menerapkan pendekatan yang bebas bias, menerapkan unsur-unsur prosedur statistik, interpretasi statistik bersifat predetermined. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang atau yang salah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.